Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini buat setiap anugerah, kasih, berkat, dan pemeliharaan serta pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kita bersyukur kita punya Allah Bapa yang baik dalam hidup kita. Biarlah pagi ini kita datang kepadanya, kita menyembah Dia. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh teramat baik bagi kami.
Kami memuji Engkau, kami menaikkan pujian kami di hadapan-Mu. Kami sembah Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Kami sembah Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, kami memuji Tuhan. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan, kami tinggikan Tuhan. Kau sungguh Bapa yang baik, kami memuji nama-Mu Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Sembah Tuhan, kami memuliakan nama-Mu, kami memuji Tuhan buat setiap kebaikan-Mu Bapa. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta. Bapa, ku cinta Kau. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan Tuhan, kami agungkan, kami sembah Tuhan. Terpuji nama-Mu. Aku
nyanyi haleluya. Bapa ku cinta kau, Bapa ku cinta, Bapa ku cinta, Bapa ku cinta, Bapa ku cinta kau. Kami sungguh Tuhan bersyukur punya Allah Bapa seperti Engkau. Allah yang baik, sungguh teramat baik bagi kami. Kami sungguh bersyukur ya Bapa. Kami memuliakan nama-Mu buat setiap kebaikan-Mu bagi kami. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Kami mengucap syukur buat pemeliharaan-Mu. Kami mengucap syukur buat setiap berkat-berkat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kasih dan kesetiaan-Mu. Kami menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan. Kami memuji Tuhan. Kami mengagungkan, kami meninggikan nama Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berkenan akan setiap pujian penyembahan kami. Sekalipun sederhana, biarkan ini semua lahir dari hati kami. Hati kami yang paling dalam, kagum kami, syukur kami. Tuhan, penyembahan kami yang tulus lahir dari hati kami. Terima kasih Bapa. Kami rindu mendengar kebenaran firman-Mu pagi ini. Nyatakan kehendak-Mu bagi kami. Dan Tuhan pimpin kami setiap pribadi. Untuk kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab 1 Samuel pasal 18. 1 Samuel pasal yang ke-18, kita akan membaca ayat yang ke 1 Samuel pasal yang ke-18, kita akan membaca ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya. Tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud karena ia memimpin segala gerakan mereka. Saudara, ayat yang ke-15 saya ulangi untuk kita. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya. Saudara, hari ini saya ingin memberikan satu topik renungan kita tentang ketika Tuhan memberkati orang lain. Ketika Tuhan memberkati orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang saudara rasakan ketika saudara melihat orang-orang di sekitar saudara diberkati oleh Tuhan lebih dari saudara? Ketika orang-orang yang sama seperti saudara, orang-orang yang bahkan mungkin lebih tanda kutip lebih muda, lebih buruk, ya, lebih kurang berprestasi, lebih kurang tekun menurut saudara, dan Tuhan berkati mereka lebih dari saudara. Apa yang saudara rasakan? Atau bagaimana Anda melihat? Apakah saudara adalah orang yang mengalami atau ikut mengucap syukur, ikut senang ketika melihat rekan saudara diberkati oleh Tuhan? Apakah saudara ikut bersuka cita? Wah, puji Tuhan karena dia hidupnya diberkati oleh Tuhan. Saudara, bagaimana, apa yang saudara rasakan pada waktu saudara melihat orang lain diberkati oleh Tuhan? Saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang orang lain, ketika orang diberkati oleh Tuhan, peristiwa Saul dan Daud menjadi satu contoh yang seringkali juga dialami oleh kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, iri hati atau kecemburuan adalah sebetulnya sikap yang merusak, yang meracuni
cara kita memandang kehidupan. Dan biasanya rasa iri ini kita tujukan kepada orang di sekeliling kita yang sama dengan kita. Kemarin pagi kita belajar tentang bagaimana Kain dan Habil. Satu saudara, kakak beradik, bersama-sama memberikan korban kepada Tuhan. Dan Tuhan lebih sepertinya memilih berkenan kepada persembahan Habil. Dan Kain iri terhadapnya. Dan hari ini kita melihat bagaimana Saul juga mengalami ketika melihat bahwa Tuhan memberkati setiap apa yang dilakukan oleh oleh Daud berhasil. Maka dikatakan di sana, takutlah ia kepadanya. Memang ungkapan di sini takut, tetapi takut dalam pengertian takut tersaingi, takut dalam pengertian iri. Karena dalam kenyataannya, dalam tindakannya, Saul berusaha untuk bagaimana menghancurkan, bahkan membinasakan Daud. Saudara, maka ketika kita berbicara iri hati merupakan sikap yang merusak, yang meracuni cara kita memandang kehidupan. Ada banyak dalam cerita Alkitab diberikan contoh sedemikian. Bagaimana saudara-saudara Yusuf ketika melihat Yusuf lebih dikasihi dari mereka di hadapan papanya, mereka iri. Dan sama yang dilakukan, berusaha untuk membinasakan, membunuhnya. Saudara, ketika kita melihat orang lain diberkati oleh Tuhan, semestinya kita ikut bersukacita. Tetapi seringkali bukannya kita bersukacita bahwa Tuhan memberikan berkat, penyertaan kepada orang lain, tetapi sering yang timbul justru iri hati. Iri, kenapa bukan aku? Saudara, saya ketika mempersiapkan renungan ini, saya pun tidak luput dari rasa ini. Ketika melihat orang lain yang sama-sama, biasanya sesama itu yang iri. Saudara, orang sesama umpamanya, seprofesi, kalau apa seangkatan, ya mungkin sama-sama apa begitu, ya. Kita nggak mungkin umpamanya saya tukang becak, saya nggak mungkin iri dengan supir busway umpamanya, nggak mungkin itu. Ya saya iri dengan tukang becak yang lain, ya kan, sesama biasanya, ya kan. Jadi kita iri dengan sesama. Saudara, kita melihat bagaimana Tuhan sebenarnya ingin menjadikan kita anak-anaknya. Tak seorang pun layak sebetulnya menerima berkatnya sebenarnya. Tidak seorang pun. Jadi saudara lihatlah bahwa berkat penyertaan, apalagi hal yang istimewa terjadi dalam diri kita itu adalah semata-mata anugerah. Dan satu hal yang kita perlu sikapi, yang perlu kita lakukan, jangan pernah membandingkan berkat-berkat kita dengan berkat orang-orang lain. Sudah, maka tadi saya katakan ketika saya merenungkan, mempersiapkan bahan ini, ada saya banyak dikoreksi dalam hidup saya. Tuhan ampuni saya. Karena saya tidak beda dengan yang lain. Kadang cenderung tergoda untuk membandingkan. Tuhan, kenapa ya? Dia kayaknya lebih ini daripada saya. Kenapa ya Tuhan? Tuhan lebih mengasihi dia ya daripada saya. Tapi hari ini, ketika kita mendengar firman ini, biarkan kita diingatkan bahwa kita tidak perlu membanding-bandingkan apa yang Tuhan berikan kepada kita dan apa yang Tuhan berikan kepada orang lain. Saudara, karena itu semua akan melahirkan
iri, kebencian, kedengkian. Dan tadi saya katakan, iri hati adalah sikap yang buruk, yang merusak dalam kita melihat kehidupan ini. Dan iri hati sebenarnya adalah merupakan ciri atau indikasi bahwa saya dan saudara berpusat pada diri sendiri. Dan iri hati itu adalah sikap berpusat diri sendiri yang paling buruk. Saudara, iri hati merampas sukacita, dan iri hati tentu akan mematikan rasa syukur kita. Orang yang iri tidak pernah bersyukur dengan apa yang dimilikinya. Orang yang iri tidak pernah mengucap syukur dengan apa yang Tuhan telah berikan kepadanya. Orang yang iri tidak akan pernah merasa puas karena dia selalu melihat orang yang lebih besar, yang diberkati lebih banyak. Saudara, rasa iri membuat hati kita juga keras. Rasa iri membuat saya dan saudara menganggap bahwa sumber daya dari Tuhan terlalu terbatas untuk bisa memberkati diri sendiri, untuk bisa memberkati dirinya. Dan Tuhan hanya memberkati orang lain. Seolah-olah kita menghakimi, bukan seolah-olah, memang kita menghakimi Tuhan. Betul kan? Saudara, maka hari ini biarlah kita diingatkan. Sedangkan di dalam Roma dikatakan, bersukacitalah dengan orang bersukacita. Itu jauh lebih susah kadang daripada kita berduka cita dengan orang berduka cita. Kadang kita lebih gampang larut atau ikut sedih ketika orang lain sedih. Tapi kita sulit untuk merasa senang ketika orang lain senang. Memang yang parah itu adalah orang yang sedih ketika orang lain senang, orang yang senang ketika orang lain sedih. Ya, tentu Bapak Ibu dan saya tidak seperti itu ya. Tapi saudara, untuk bersuka cita ketika orang lain diberkati itu, aduh, Tuhan kenapa berkati itu nggak ke saya? Kenapa ke dia? Tuhan kenapa itu nggak ke saya? Kenapa ke dia? Kenapa dia yang lebih diberkati dari saya? Kenapa nggak saya saja? Saudara, iri hati sekali lagi bisa juga membuat hati kita keras. Dan tentu sebagaimana yang kita lihat dalam diri Saul. Karena keiri hatiannya membuat dia hancur. Saudara, maka awasi hati kita. Kemarin pagi saya ingatkan kepada kita, dosa itu mengintai. Godaan itu mengintai. Hadapi dan kalahkan. Atasi. Jangan biarkan godaan itu justru memimpin kita untuk berbuat dosa. Saudara, bila kita tidak dapat bersuka cita atas keberhasilan orang lain, saudara, hati-hatilah. Kalau nggak bisa senang karena orang lain maju, karena orang lain bertumbuh, karena orang lebih baik, hati-hatilah. Periksa hatimu, periksa dirimu. Jangan-jangan saya dan saudara sudah ada dalam apa yang dikatakan di sini. Kita iri hati. Kita cemburu dengan orang lain. Dan itu akan membuat hatimu keras. Dan engkau bahkan menjadi orang yang memprotes. Ya, tidak pernah bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena engkau sepertinya menantang Tuhan. Tuhan, kenapa tidak aku saja? Kenapa dia? Mari saudara, kita belajar untuk melihat kebaikan Tuhan. Apapun yang dia lakukan dalam diri kita, itulah yang terbaik. Dan biarlah kita ikut bersuka cita. Kalau temanku berhasil, puji Tuhan, aku pun ikut bersuka cita. Tapi biarlah kita melihat Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, biarlah kami selalu berkata melihat Tuhan baik. Jauhkan dari sikap iri kami kepada keberhasilan orang lain. Apapun yang terjadi di dalam
selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Katakan sekali lagi, apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, amen. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Amin Tuhan. Ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Biarkan ini menjadi pujian penyembahan kami ya Tuhan. Ku sembahkan, amin. Ku sembahkan Tuhan, kami tak pernah bisa membalas kasih-Mu. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ampuni kami Tuhan. Ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Bapa, biarlah kami senantiasa mengucap syukur untuk apapun yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami sering juga memiliki rasa seperti Saul yang cemburu ketika orang-orang lebih berhasil dari kami. Yang cemburu, yang iri ketika orang-orang mengalami hal yang lebih dari kami. Padahal pekerjaan kami sama, usaha kami sama. Bahkan mungkin kami merasa lebih giat dari yang lain. Bahkan kami merasa lebih baik dari yang lain. Ampuni kami Tuhan. Dan biarkan kami boleh belajar untuk percaya bahwa Engkau baik. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, itulah yang terbaik bagi kami dan Tuhan tahu itu. Ampuni kami ya Tuhan. Karena sejatinya berkat-berkat baik kepada kami maupun kepada orang lain, itu semua karena anugerah-Mu. Dan biarlah kami mengucap syukur setiap apapun yang Tuhan boleh percayakan kepada kami. Ampuni kami Tuhan. Dan kami sungguh menyadari kami tak akan pernah bisa membalas kasih-Mu bagi kami. Tuhan pimpin kami untuk kami terus bisa mengucapkan syukur. Bahkan kami boleh merasakan sukacita ketika orang-orang di sekeliling kami Tuhan berkati dengan berkelimpahan. Kami pun ikut bersukacita. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Dan rindu kami boleh nyatakan dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang taat, yang hidup berkenan di hadapan-Mu. Dan kami belajar untuk mengucap syukur, untuk bersukacita ketika orang-orang lain sekitar kami terberkati lebih dari yang kami alami. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami secara khusus juga bersyukur untuk berkat-Mu yang sangat besar, yang tidak pernah ternilai harganya, yaitu keselamatan.
Biarkan kami boleh mengucap syukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Itu jauh melebihi dari semua hal, berkat-berkat yang lain. Dan kami rindu Tuhan, Engkau memakai kami untuk kami boleh bisa membawa kabar baik ini kepada orang lain. Membawa orang-orang yang belum mengalami keselamatan ini, memperkenalkan Kristus kepada mereka. Bahkan membawa mereka kepadamu ya Tuhan, sehingga mereka mengalami kehidupan yang terberkati. Tuhan, pimpin kami semuanya, terutama kami berdoa untuk keluarga kami yang belum mengenal Tuhan. Biarlah kami bisa membagikan Tuhan kabar baik kepada mereka. Biarlah kami boleh memberikan berbagi berkat, yaitu keselamatan buat mereka. Kami tidak jemu-jemunya untuk boleh menjadi teladan, untuk boleh menyampaikan kabar baik kepada mereka. Terus berupaya melakukannya Tuhan. Berkati juga kami berdoa untuk setiap orang-orang yang secara khusus Tuhan, Engkau panggil dia untuk boleh melayani, menjangkau daerah-daerah tertentu, menjangkau suku-suku tertentu, menjangkau kelompok-kelompok tertentu. Bahkan mereka yang harus pergi ke daerah-daerah yang rawan Tuhan, Tuhan juga lindungi, Tuhan sertai, Tuhan perlengkapi mereka semua. Dan kami juga berdoa untuk setiap orang terpanggil memberitakan Injil melalui sosial media. Tuhan, juga kami rindu Tuhan dengan maraknya sosial media dan banyak orang-orang bersaksi tentang Engkau. Biarkanlah Tuhan berkati kesaksian-kesaksian, bahkan termasuk orang-orang yang merencanakan keburukan, yang menghina tentang Engkau, yang mencela tentang karunia, yang mencela tentang salib, yang mencela tentang kebangkitan, yang mencela tentang kasih. Justru itu semua boleh Tuhan pakai untuk boleh membawa mereka mengalami Kristus dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami rindu melalui sosial media ada banyak orang yang semakin dibukakan, bahkan semakin mengerti, mengenal, memahami dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini. Kami rindukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami juga boleh merasakan sukacita ketika orang lain diberkati, ketika orang lain berhasil, ketika orang lain maju, ketika orang lain begitu lebih baik dari kami. Tuhan, biarkanlah kami boleh mengucap syukur, karena itu standar, itu kualitas yang Tuhan rindukan dari kami. Tuhan, terima kasih untuk seluruh kehidupan kami. Secara khusus kami terus membawa saudara kami yang sedang sakit. Tuhan, karena kami percaya, kami menyadari betapa kondisi sakit sering membawa kami justru jauh dan bahkan sering mempertanyakan Engkau. Tuhan, kami berdoa supaya saudara kami yang sakit, mereka boleh justru mengalami penyertaan-Mu. Tuhan, pimpin mereka, berikan kesembuhan, pemulihan kepada mereka. Dan Tuhan, biarlah mereka menyadari betapa Tuhan senantiasa bersama dengan mereka. Tuhan, kami juga berdoa memberkati buat saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan secara ekonomi. Berkati usaha pekerjaan mereka. Berkati juga untuk setiap apa yang mereka boleh sungguh rencanakan, dan berkatilah Tuhan supaya pekerjaan sesederhana apapun, bisnis sesederhana apapun, supaya Tuhan jadikan itu menjadi sarana untuk Tuhan boleh mencurahkan berkat-berkat-Mu. Tuhan, berkatilah untuk kehidupan anak-anak kami juga. Berkatilah mereka supaya mereka juga memiliki jiwa yang bekerja keras, mempermuliakan Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya Engkau akan senantiasa bersama-sama dengan setiap kami yang sungguh-sungguh Tuhan hidupkan di hadapan Tuhan. Berkatilah Bapa supaya kehidupan kami boleh kehidupan yang Tuhan menerapkan standar kualitas kerajaan Allah itu. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk orang-orang yang baru mengenal Tuhan, supaya mereka juga terus Tuhan peliharakan imannya, dan dimanapun mereka ada, Tuhan lindungi dan jagai. Terima kasih Bapa untuk kehidupan kami hari ini, dan juga Tuhan untuk sikap kami dan untuk perilaku kami. Biarlah Tuhan yang memimpin supaya kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji, termulialah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera dari pagi hari ini sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Dan mari kita belajar untuk bersukacita ketika melihat orang-orang lain diberkati oleh Tuhan. Kiranya dijauhkan dari kita semua sikap atau hati yang iri, yang dengki, yang cemburu terhadap berkat yang Tuhan berikan kepada orang lain. Kiranya Tuhan memampukan menolong saya dan saudara. Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom Immanuel.